Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Siddhiem. Angayu Bagya, berbahagia Bapak Ibu para pemirsa dimanapun Anda berada. Kami dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur kembali menjumpai Bapak Ibu sekalian. Kami senantiasa berharap Bapak Ibu semua ada dalam keadaan baik, ada dalam keadaan bahagia, ada dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Adapun pesan Dharma yang ingin disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah kekuatan doa. Doa adalah serangkaian kata-kata yang disusun sedemikian rupa menjadi sebuah kalimat oleh para bijak, oleh para pendahulu kita, oleh orang-orang suci kita, yang ditujukan kepada Tuhan yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa. Ditujukan kepada Tuhan karena kita semua yakin apa yang ada di alam semesta ini adalah merupakan ciptaan dari beliau, merupakan milik dari beliau, dan beliaulah yang mengatur semuanya. Di dalam doa itu biasanya selalu ada permohonan, selalu ada permintaan. Permohonan dan permintaan disampaikan di dalam doa kepada Tuhan yang Maha Esa semata-mata bukan karena kita tidak mampu, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita yakin. Sekali lagi kita yakin bahwa apa yang ada di alam semesta ini adalah karena kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa. Di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 10 Sloka 8 itu juga mengatakan, Aham sarwasyo prabhawo matah sarwam prawartate iti mantuam bhajantemam bodhabawo samanvita. Aku, aham, aku, Tuhan adalah asal dari segala yang ada di alam semesta ini, materi maupun non-materi, jasmani maupun rohani. Mereka yang memiliki keyakinan, mereka yang memiliki kecerdasan, mereka yang memiliki budi pekerti akan senantiasa memuja beliau dengan penuh rasa bakti. Oleh karena itu, Bapak Ibu para pemirsa sekalian, doa itu pasti ditujukan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, walaupun dalam keseharian kita sering meminta doa, memohon doa kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada orang-orang suci, kepada sahabat, ataupun mungkin kepada adik-adik kita. Tetapi mereka pun ketika mendoakan kita tentu akan memohon kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian seolah-olah doa itu menjadi penting dalam kehidupan kita. Apa sih sesungguhnya yang terkandung di dalam doa sehingga doa memiliki kekuatan seperti itu? Nah, di hari yang berbahagia inilah kami akan mencoba memberikan suatu ulasan apa yang terkandung di dalam doa, sehingga doa memiliki kekuatan, sehingga kita semua akan mengawali setiap aktivitas kita, mengakhiri juga setiap aktivitas kita dengan doa. Nah, Bapak Ibu para pemirsa yang berbahagia, doa di dalam agama Hindu itu sering disebutkan sebagai puja, setawa, atau mantra. Tapi okelah, itu hanya istilah. Sekarang kita fokus pada apa yang terkandung di dalam doa. Doa adalah terdiri dari tiga aksara. D, O, dan A. Saya menyebutkan aksara karena aksara itu berarti abadi.
Artinya ketika doa itu diucapkan, doa itu akan selamanya, akan bersifat abadi, akan menyertai setiap langkah kita. Oleh karena itu mari, apa yang terkandung di dalam aksara D? Yang terkandung di dalam aksara D adalah dharma, adalah kebenaran. Jadi ketika kita mengawali aktivitas kita dengan doa, berarti kita sedang menjalankan kebenaran. Kita sedang berjalan di jalan yang benar. Kita sedang berbuat kebaikan. Bapak Ibu sering lihat, rasanya seorang yang ingin berbuat jahat, seorang pencuri misalnya, dia tidak mungkin akan berdoa di awal kegiatannya. Oleh karena itu, supaya kita tidak dikatakan demikian, ayo kita awali aktivitas kita dengan doa. Dengan mengawali setiap aktivitas kita dengan doa, kita akan merasa memiliki kekuatan. Kita akan merasakan Tuhan hadir bersama kita, menyertai setiap langkah kita. Doa ini yang akan memberikan keberhasilan kepada kita. Di dalam Rigveda, Mandala 1, Sukta 164, Mantram 39 mengatakan, Riko aksaro paramo yoman, yasmin dewo wiswa adi wiswani seduh. Jadi, dimanapun ada aksara suci, dimanapun ada doa puja mantra yang diucapkan, Tuhan akan hadir di sana, memberkati, memberikan warunugraha kepada pengucapnya. Demikian kekuatan doa ketika kita ucapkan, Bapak Ibu para pemirsa. Oleh karena itu, mari awali aktivitas kita dengan doa. Aksara D, Dharma. Kita sedang berjalan di jalan Dharma. Karena Dharma inilah yang akan mengantarkan kita pada keberhasilan itu, baik di dunia ini maupun di dunia sana. Ikang darmo ngarannya hetuning marering swarga ike kadi gatining perawian tuning banyangge nentan tasing tasik. Saras Camuscaya Sloka 14. Hanya dharma yang mengantarkan kita pada kebahagiaan, pada tercapainya sorga. Sorga dalam arti kebahagiaan. Seperti perahu yang digunakan oleh nelayan menyeberangi samudra. Nah, Bapak Ibu para pemirsa, yang selanjutnya adalah aksara O. O ini adalah ekaksara yang berasal dari dwi aksara ang a. Dwi aksara berasal dari tri aksara ang ung mang. Tri aksara konon berasal dari dasaksara, tapi sudah, saya berhenti sampai pada tri aksara saja, karena tiga hal inilah yang kita mohon kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi, Ang adalah wujud Sang Yang Widi sebagai Brahman. Kita memohon kepada wujud Sang Widi sebagai Brahman agar kita mampu menciptakan yang baik yang akan kita gunakan untuk perjalanan hidup kita. Setelah kita ciptakan, kita memohon pada Sang Widi wujudnya sebagai Wisnu, aksara agar kita mampu memelihara apa yang telah kita ciptakan tadi untuk mendukung selama perjalanan hidup kita. Nah, di dalam perjalanan hidup tentu banyak sekali godaan dan rintangan, Bapak Ibu para pemirsa. Kita memohon kepada wujud Sang Widi dalam bentuknya sebagai Siwa Mang, agar kita mampu mengalahkan godaan, rintangan, dan halangan untuk tetap tegak di jalan Dharma. Oleh karena itu, dengan mengawali kegiatan dengan doa berarti kita menghadirkan Tuhan dalam wujud sebagai Brahma, Wisnu, dan Siwa yang akan menyertai setiap perjalanan kita. Akan tercapailah sebuah kebahagiaan itu. Kemudian aksara A. A itu adalah angayu bahagia sukacita. Artinya ketika kita mengawali kegiatan dengan doa, kita melakukan kegiatan itu dengan sukacita, dengan tulus ikhlas. Bahwa itu adalah kewajiban.
Demikian juga ketika di akhir kegiatan kita, kita juga bersuka cita karena kita telah mampu menyelesaikan pekerjaan itu sekalipun mungkin belum berhasil. Tapi kita tetap angayu bahagia. Kita tetap memohon agar kelak kita diberi kesempatan untuk bisa mengulangi pekerjaan itu lagi dan memperoleh keberhasilan. Ingat, keberhasilan itu bukan saja tercapainya apa yang kita inginkan atau terwujudnya apa yang telah kita rencanakan, tapi bagaimana kita senantiasa berbahagia, eling dan waspada dalam keadaan berhasil maupun dalam keadaan gagal. Itulah keberhasilan. Dalam keadaan gagal kita tetap bersuka cita. Karena apa? Tidak ada usaha yang sia-sia, Bapak Ibu para pemirsa. Tidak ada masalah yang tidak dapat kita selesaikan. Di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 2 Sloka 40 mengatakan, Nehi bikrama nasusti pratyawaruna widyape, swalpa mapasyo dharmasyo trayate mahato bayat. Tidak ada usaha yang sia-sia, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Hanya dengan sedikit dharma, engkau akan bebas dari ketakutan yang besar, bebas dari masalah yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, ayo kita awali aktivitas kita dengan doa. Kita berjalan di jalan dharma, kita hadirkan Tuhan dalam wujudnya sebagai Brahma Wisnu. Kita senantiasa bersuka cita. Nah, Bapak Ibu para pemirsa sekalian, kadang-kadang kita lupa berdoa. Kenapa? Ada dua hal. Satu, karena kita tidak biasa. Ayo oleh karena itu setelah Bapak Ibu melihat pesan Dharma kali ini, ayo setelah itu biasakan kita berdoa. Kemudian yang kedua, karena kita tidak hafal doanya. Nah, alasan yang kedua ini keliru, Bapak Ibu pemirsa sekalian. Yakinlah, dengan bahasa apapun doa itu kita sampaikan, dengan bahasa apapun doa itu kita ucapkan, pasti Tuhan itu mengerti karena Tuhan itu Maha Tahu. Bahkan kita diam sekalipun Tuhan mengerti apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita sampaikan. Justru kita sendiri kadang tidak tahu apa sesungguhnya yang kita perlukan. Nah, oleh karena itu janganlah, artinya kita tidak berdoa karena kita tidak tahu doanya dalam bahasa Sanskerta atau dalam bahasa-bahasa sesuai dengan agama Bapak Ibu atau kita masing-masing. Ayo kita ucapkan doa itu dengan bahasa yang kita mengerti, dengan bahasa ibu. Tentu diucapkan dengan kalimat yang penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa yang muncul dari hati kita masing-masing. Ingat, di dalam Bhagavad Gita 4 Sloka 11 juga dikatakan, Ye yato mamprapadiante tam taiwa bajami aham mama wratma nuwartante manusia parta sarwasa. Dengan jalan apapun, dengan cara apapun engkau menyampaikan rasa baktimu kepadaku, akan aku terima karena sesungguhnya semua itu menuju kepadaku. Oleh karena itu sekali lagi, jangan kita tidak berdoa karena kita tidak tahu doanya. Kemudian juga ada pertanyaan. Loh, kalau saya sedang cuntake, bolehkah saya berdoa? Kalau saya sedang ada di tempat yang kotor atau dengan di tempat yang tidak bersih atau sedang ada di jalan atau bolehkah saya berdoa? Saya jawab diizinkan. Boleh. Berdoa loh. Bukan bersembahyang ke tempat suci, tetapi berdoa. Itu diizinkan. Di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 8 Sloka 7 itu mengatakan, Tasmat sarwesu kalesu mam anu smarani yudhyasca, mai arpita mano budir mam ewaisyasi asam saya. Oleh karena itu dimanapun, kapanpun, dimanapun, berjuanglah kamu untuk mengingatku, untuk menyebut namaku. Mam anu smaran yudias, berjuanglah kamu untuk menyebut namaku. Engkau akan sampai kepadaku dan ini jangan kau ragukan. Asam saya itu jangan kau ragu-ragu.
Di dalam kitab Manu Semerti Adaya 2 Sloka 106 juga mengatakan hal yang sama. Na ityake nasti anadiayu brahmo satam hitat semertam, brahmo huti hunam punyam anadiayu wasat kritam. Tidak ada pantangan setiap harinya mengucapkan mantra Weda. Karena itu adalah Brahma Sastra. Persembahan yang suci kepada Brahman yang bersifat abadi. Dari 2 sloka tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada pantangan Bapak Ibu kita mengucapkan doa kapanpun dan dimanapun. Mohon maaf, mungkin ketika kita di kamar kecil sedang BAB, kita susah, BAB-nya berat. Kita tentu boleh dong berdoa supaya BAB kita lancar. Nah, artinya doa itu boleh diucapkan kapanpun dan dimanapun. Bahkan dalam perjalanan kita pun, kita sering mengucapkan doa. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Dalam perjalanan sering itu. Artinya apa? Kita selalu memohon kepada Tuhan. Kita mengajak Tuhan dalam perjalanan kita sehingga kita senantiasa berada di jalan Dharma, kita senantiasa dapat perlindungan dari ide Sang Hyang Widi Wasa. Nah, Bapak Ibu, para pemirsa yang saya hormati, demikian kiranya yang dapat saya sampaikan dalam pesan Dharma kali ini. Semoga kita semua mengawali aktivitas kita dengan doa, bahwa kita sedang berbuat kebaikan, kita sedang berjalan Dharma, kita sedang memohon agar Sang Hyang Widi Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita, kita senantiasa bersuka cita dengan segala keadaan yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aum Sarwa Sam Swasti Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Aum Sarwa Sam Santir Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan damai. Om Sarwa Sam Manggalam Bawantu, semoga kita dapat menjadi manggala atau pemimpin bagi diri kita sendiri. Om Sarwa Sam Purnam Bawantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Aum Aristani Mesarwo Atmo Adi Bersta, semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri kita. Saya tutup dengan Paramo Santi. Aum Santi, Santi, Santi. Om.